Di dalam Lukas 20 kita mendapat cerita yang sangat luar biasa di mana ahli-ahli Taurat, Imam Saduki dan sebagainya itu mereka mendatangi Yesus dan mereka dengan berani menanyakan tentang kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, pengajaran luar biasa yang lahir dari Yesus begitu. Sampai pada saat dan tiba di mana mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Yang menjadi perhatian saya adalah mereka berani. Nah, berani bertanya ini yang sedap gitu. Artinya menunjukkan bahwa mereka memiliki grow mindset sebenarnya. Artinya terlepas dari mereka telah masuk ke dalam sistem yang mereka bangun sendiri, akhirnya mereka susah untuk keluar dari sana. Mereka mencoba menanyakan beberapa hal kepada Yesus dengan harapan Yesus masuk ke dalam sistem mereka begitu. Dan kita tahu di dalam cerita dari Lukas pasal 20, Anda bisa membacanya nanti. Mereka bertanya kepada Yesus dan Yesus kembalikan pertanyaan lagi tapi dalam bentuk yang lain. Ini asik ini proses pembelajaran yang bagus banget, dialog antara petinggi agama dengan hikmat Allah begitu. Nah, kita hidup di zaman di mana nilai ujian dianggap lebih penting dari proses berpikir. Dan bagi saya, para imam dan ahli Taurat dan semuanya ini, orang-orang ini nih sudah masuk pada ranah berpikir. Lalu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari semua yang mereka lihat apa yang Yesus lakukan begitu. Dan Anda harus tahu bahwa kita sedang hidup di dalam dunia di mana anak-anak kita lebih takut mendapatkan nilai jelek daripada kehilangan rasa ingin tahu. Ironisnya banyak orang tua merasa telah mendidik dengan baik hanya karena anaknya tidak pernah salah. Artinya tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya mendapat nilai yang bagus. Semua itu fine-fine saja, bagus. Padahal di situlah justru kesalahan terbesar pendidikan modern sekarang ini adalah membentuk generasi yang pandai meniru tapi takut mencoba. Ada sisi positif yang saya ambil dari ahli Taurat, Imam Saduki dan semuanya ini adalah mereka berani bertanya. Tapi kemudian kita dapati bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab begitu tajam sama Yesus sehingga mereka tidak lagi berani menanyakan apa-apa begitu. Paling tidak mereka belajar di situ. Akhirnya mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan mereka cuma segini. Itu yang saya bilang. Ketika kamu memiliki Yesus, kamu memiliki hikmat Allah. Kamu bisa menjawab semua hal dalam hidup ini. Ketika kamu sering berbicara dengan Tuhanmu. Pagi ini saya lebih fokus kepada kata itu. Berani mencoba. Ya. Kesalahan adalah ruang belajar yang disembunyikan sistem. Di sekolah, anak-anak yang salah diberi nilai rendah. Di rumah, anak-anak yang gagal dimarahi orang tua. Ini kan sistem yang sudah dibangun sebenarnya. Akhirnya, lama-kelamaan otak mereka belajar bahwa jangan ambil resiko. Nanti kita bakalan dimarahi atau kita akan mendapatkan nilai yang rendah. Akhirnya mereka tidak punya kemampuan untuk berani mencoba. Anda harus mencoba banyak hal dalam hidup ini. Kecuali mencoba untuk melakukan dosa, itu yang gak boleh. Oke. Anda bisa membayangkan coba kalau Thomas Alva Edison, dia gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu dan setiap kesalahan bukan dianggap aib, melainkan informasi berharga.
Catat itu. Jika sejak kecil anak diajarkan bahwa kesalahan adalah bagian eh, dari proses, ia tidak akan takut mencoba. Ia akan berani bereksperimen, bertanya, dan mencari jalan baru. Itulah yang namanya pendidikan. Pendidikan seharusnya menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Jadi anak-anak belajar bukan karena rasa takut, tapi karena ingin tahu. Nah, orang tua harus berperan penting dalam menciptakan ruang aman untuk kesalahan hadir dalam kehidupan sang anak. Bukan berarti dia akan melakukan kesalahan itu terus, tidak. Tapi kesalahan itu adalah ruang aman untuk dia mencoba dari sisi-sisi yang lain, dan itu akan menemukan jalan-jalan yang dia sendiri tidak memahaminya pada awalnya, tapi dia akan belajar banyak hal dari sana. Nah, ingat, bukan dengan memanjakan, tapi dengan mengajak anak merefleksikan apa yang bisa dipelajari dari setiap kesalahan yang dilakukan. Ingat baik, kalau Anda tidak pernah berani mengambil keputusan untuk mengerjakan sesuatu dan tidak berani mencoba, percayalah, Anda akan ada dalam sistem yang tidak membuat Anda berkembang dalam banyak bentuk. Tuhan memberkati.